Perang Uhud adalah salah satu peristiwa paling mengerikan dan ekstrim dalam sejarah Islam yang terjadi pada awal periode kenabian. Dikutip dari detik.com. Pada saat itu, Sabtu, 15 Syawal 3H, Januari tahun 625 Masehi, Perang Uhud berlangsung pada hari Sabtu, 15 Syawal 3 Hijriah atau 625 Masehi setelah sekitar 1 tahun setelah Perang Badar. Mekah adalah pusat konflik antara umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy yang memusuhi Islam. Perang Uhud dimulai sebagai konflik bersenjata yang disebabkan oleh dendam kaum musyrikin setelah kekalahan mereka dalam Perang Badar. Sasaran utama dari kaum Quraisy adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Perang Uhud dari pihak Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan dengan 3.000 tentara dan sejumlah wanita-wanita pelayan. Sementara 1.000 pasukan muslimin terdiri dari gabungan orang Makkah dan Madinah. Namun, dalam perjalanan menuju Gunung Uhud, Abdullah bin Ubay salah satu pemimpin Bani terbesar di kaum Quraisy membelot dan membawa 300 pasukan muslimin. Karenanya sisa dari prajurit muslim yang ada hanya 700 orang. Rasulullah bermimpi mengenai apa yang akan terjadi dalam Perang Uhud nanti, dan menyampaikan mimpinya kepada para sahabat. Aku bermimpi menggerakkan pedangku, tetapi tiba-tiba bagian depannya patah. Maka itulah yang akan terjadi pada kaum muslimin pada Perang Uhud nanti. Kemudian, aku menggerakkannya kembali. Lalu pedang itu kembali sempurna seperti semula. Maka, itulah yang akan dikaruniakan Allah kepada kaum muslimin pada saat penaklukan kota Mekah, kelak, pada hari berkumpulnya orang-orang yang beriman. Aku juga melihat seekor sapi. Demi Allah, sapi itu dalam keadaan sangat bagus. Maka sapi itu adalah kaum muslimin pada waktu Perang Uhud. Rasulullah menafsirkan mimpinya sebagai kekalahan dan banyaknya korban dari para sahabatnya. Kemudian Rasulullah mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya untuk mengevaluasi strategi yang akan mereka pakai. Perang Uhud dipimpin langsung oleh Rasulullah. Dikutip dari buku 60 orang besar di sekitar Rasulullah karya Holis Muhammad Khalid. Peperangan pun dimulai. Di medan perang, Hamzah dan kaum muslimin terus menghantam kaum Quraisy itu hingga semakin dekat dengan kemenangan yang besar. Namun, pasukan berkuda kaum Quraisy datang dari arah belakang saat mereka lalai. Meskipun kaum muslimin telah kembali menyatukan barisan, tapi kekuatan mereka kalah dengan kekuatan kaum Quraisy. Kemudian salah satu budak yang handal memadah dari Habsyi yang bernama Wahsy ini mengintai Hamzah dari pepohonan. Wahsy pun melempar pedangnya hingga mengenai perut Hamzah, dan akhirnya menewaskan Hamzah. Masih mengutip dari sumber buku yang sama, kaum muslimin berusaha untuk mempertahankan posisi dan melindungi Nabi Muhammad dengan sekeras mungkin hingga mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan termasuk sahabat dan keluarga Nabi.